Tuhan, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Tentang itu, kau tidak perlu tahu. Sebenarnya yang terjadi adalah otak Mak Wujong ditanam bom nano oleh Chun Ye-won. Tetapi bom nanonya telah dimodifikasi oleh Nano. Nano telah merombak partikel-partikel peledak dari bom Nano dan membuatnya mudah dilacak dan untuk menjadi alat komunikasi. Lalu Chun Ye-won berkata pada Mak Wujong yang sedang kebingungan itu, "Tadi kau bilang kau ingin membalas budi." Iya benar, Tuan. Tolong katakan, bagaimana caraku untuk membalas budi kepada Anda? Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan untuk bekerja sama agar dapat saling membantu. Kesepakatan? Sekali lagi Mak Wujong tidak mengerti apa yang dimaksud Chun Ye-won. Lalu saat itu, Chun Ye-won membuka tasnya dan menunjukkan sesuatu padanya. Yang ditunjukkannya adalah kristal core peringkat S. Melihat kristal core peringkat S yang ditunjukkan Chun Ye-won itu membuat mata Mak Wujong bersinar terang. Bukankah ini kristal core peringkat S? Mengapa Chun Ye-won menunjukkan kepadanya kristal core peringkat S? Dia masih tidak mengerti kesepakatan seperti apa yang ingin diucapkan Chun Ye-won. Tuan, apakah Anda yang membunuh sang alfa? Iya, aku yang membunuhnya. Mendengar itu, Mak Wujong menjadi bersemangat. Belum lama, portal gate tertutup. Jadi dia penasaran, siapa yang melakukannya? Dia sangat ingin tahu siapa yang berhasil membunuh sang alfa. Tapi kini, orang itu tepat berada di depannya. Anda membunuh alfa dengan tim siapa? Tim? Tidak, aku melakukannya sendiri. Apa? Membunuh alfa peringkat S sendirian? Mak Wujong terdiam. Dia kehabisan kata-kata. Mak Wujong menyadari bahwa para gatekeeper dan pendekar murim memiliki kemampuan yang spesial, tapi mereka juga punya batasan. Bahkan monster peringkat A saja sulit untuk dibunuh tanpa bantuan. Monster peringkat A harus menggunakan kerjasama tim untuk dapat membunuhnya. Dia melakukan sesuatu yang benar-benar mustahil, bahkan untuk dilakukan gatekeeper peringkat S. Apakah ini berarti kemampuannya melebihi gatekeeper peringkat S? Jika orang lain yang mengatakannya, dia pasti tidak akan percaya. Tapi ini Chun Ye-won sendiri yang bilang. Siapa yang akan percaya bahwa alpha peringkat S dibunuh oleh satu orang? Tapi diam saja. Hanya kau yang mengetahui hal ini. Mendengar itu Komandan Mak mengangguk. Kesepakatannya sederhana. Beritahu aku jika ada portal gate peringkat A atau tingkat S yang terbuka di masa mendatang. Aku pasti akan datang. Apakah hanya itu saja? Itu adalah kesepakatan yang sederhana, dan di sini hanya Komandan Mak yang memiliki keuntungan. Bagaimana tidak? Jika seperti ini, Komandan Mak tidak perlu lagi takut akan kemunculan portal gate. Bahkan Chun Ye-won mengatakan hal itu dengan santai, seolah-olah orang ini telah berjanji untuk menjaga setiap portal gate peringkat A ataupun S. Padahal umat manusia menganggap kemunculan portal gate adalah bencana terburuk. Bukankah hal itu juga akan membantumu? Iya benar Tuan. Ini akan sangat membantuku. Menutup portal gate yang muncul adalah layanan kepada publik, dan dalam kasus portal gate peringkat S yang tidak mungkin dapat ditutup, bukan hanya promosi yang bisa diberikan. Ini lebih seperti dibantu daripada membuat kesepakatan.
Oh iya, ada satu hal lagi. Untuk melakukan itu semua, kami membutuhkan sesuatu seperti izin bagiku dan para bawahanku untuk dapat bebas berkeliaran ketika portal gate muncul. Jadi, Anda bukan anggota asosiasi atau murim yang terdaftar. Jika Chunyewon dan kelompoknya tergabung dalam asosiasi murim, maka mereka semua dapat berpartisipasi dengan bebas. Tentu saja, itu semua terjadi di bawah bimbingan dan kendali Garda Nasional. Iya, kau benar. Aku bukan anggota asosiasi murim. Jadi begitu. Karena aku tidak suka orang-orang mengendalikanku. Jadi apa yang diinginkan Chunyewon adalah untuk bebas berkeliaran kemanapun tanpa adanya larangan saat portal gate muncul. Baginya dan bagi seluruh anggota Ordo Iblis Langit, menurut Ma Kewoo-chang, hal ini akan rumit. Ma Kewoo-chang bisa saja menyetujuinya saat ini jika hanya Chunyewon yang diberikan izin untuk bebas berkeliaran. Tapi tadi Chunyewon menunjukkan bahwa dia dan para anggotanya, artinya ini menyangkut sebuah kelompok. Selama ini Departemen Murim Dewan Negara secara ketat mengontrol prajurit murim di bawah mereka dan memblokir partisipasi individu. Jika mengizinkan Anda, itu akan mungkin dapat aku lakukan dengan hanya menulis laporan. Tapi jika dengan kelompok Anda, itu semua berada di bawah Kementerian Murim, dan itu mungkin akan sulit, Tuan. Karena Departemen Pertahanan dan Asosiasi Murim adalah dua divisi yang berbeda. Dia tidak mampu mengganggu otoritas Murim. Jika dia nekat melakukannya, maka akan ada perselisihan. Ada apa? Mengapa rumit? Apakah kau takut dengan para orang-orang murim itu? Mendengar kata-kata Chunyewon yang seperti meremehkan orang-orang murim, Ma Kewoo-chang mengerutkan kening. Ini adalah sebuah garis yang tidak pernah boleh dilintasi oleh departemen manapun. Orang-orang murim punya peraturannya sendiri. Departemen Pertahanan pun begitu pula. Sebenarnya begini, Tuan. Ketika portal gate muncul, kita semua membutuhkan semua kekuatan yang kita bisa dari para pendekar murim. Tapi Kementerian Murim lah yang memiliki semua kekuatan. Jadi setiap departemen memiliki urusannya masing-masing. Mustahil untuk dapat menutup portal gate hanya dengan gatekeeper saja. Terutama bagaimana menghadapi sang alfa tanpa bantuan orang-orang murim. Ini adalah kebijakan Kementerian Murim bahwa mereka yang tidak terdaftar tidak dapat berpartisipasi dalam portal gate. Seperti yang Anda katakan, memberikan hak untuk berpartisipasi dalam perang sebagai individu akan ditolak oleh Kementerian Murim. Mendengar itu, Chunyewon menggelengkan kepalanya. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan pengaruh terhadap Biro Pertahanan. Aku tahu jawabannya. Jika seperti ini, maka tanpa berada di pihak asosiasi murim atau Kementerian Murim, harus ada organisasi yang dapat mendukung masalah portal gate yang berhubungan erat dengan Kementerian Pertahanan Nasional. Bukankah begitu? Anda benar, Tuan. Tapi Kementerian Murim memiliki Departemen Murim yang menangani lebih dari 2000 anggota asosiasi. Tidak akan mudah bagi Kementerian Pertahanan Nasional untuk menerima sebuah organisasi, kecuali jika mereka pada level yang sama dengan asosiasi murim. Jadi maksud Chunyewon di sini adalah dia ingin menawarkan anggotanya atau sebuah kelompoknya untuk menggantikan fungsi asosiasi murim. Tapi keraguan Ma Kewoo-chang di sini adalah untuk menggantikan asosiasi murim, maka kemampuan kelompok itu harus lebih kuat atau paling tidak setara
dengan asosiasi murim. Ini harus dibicarakan dengan Kepala Biro Pertahanan Nasional. Kalau begitu, apakah kau dapat mengatur pertemuan denganku dengan Kepala Kementerian Pertahanan Nasional? Mak Wujong pucat mendengar permintaan Chun Yun yang semakin rumit ini. Tapi Tuan, jika organisasi Anda tidak berada pada level yang sama dengan asosiasi murim, maka akan sulit untuk mendapatkan persetujuan. Sepertinya Komandan Mak menganggap pihak Chun Yun ini sebagai kelompok kecil. Lalu Chun Yun berkata padanya, "Jadi maksudmu, kau meremehkan kami?" Bukan begitu, Tuan. Aku merasa Anda menganggap remeh tentang hal ini." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Chun Yun mengulurkan tangannya dan memegang udara seperti memegang pedang. Cahaya hitam melintas di tangan Chun Yun dan pedang energi muncul. Itu adalah pedang energi yang terbuat dari Ki Guntur hitam. Ki Guntur yang digabungkan dengan energi iblis langit. Apa ini, Tuan? Mak Wujong bingung dengan tindakan Chun Yun yang tiba-tiba dia bertanya. Tapi Chun Yun menunjuk ke suatu tempat dengan pedang itu. Lokasi yang ditunjuk oleh Chun Yun itu adalah area pegunungan yang membentang ke sisi barat laut di dalam dinding pertahanan. Lalu saat itu, sejumlah petir hitam terbang ke satu titik. Pedang energi yang digenggam Chun Yun menembakkan sinar petir yang menembus udara menuju ke arah gunung itu. Setelah sinar petir hitam yang ditembakkan Chun Yun itu menembus gunung, sebuah lubang besar tercipta di tengah-tengah gunung itu. Lubang itu sangat besar sehingga walau dari kejauhan orang-orang dapat melihat apa yang berada di balik gunung itu. Mak Wujong sangat terkejut hingga dia tidak dapat menutup mulutnya. Tidak mungkin. Apakah manusia dapat melakukan ini? Dia menyaksikan seorang manusia menunjukkan kekuatan penghancur yang tidak dapat dilakukan oleh mesin militer apapun. Lalu Chun Yun menatap Mak Wujong. Bagaimana? Apakah itu sebanding dengan kekuatan asosiasi murim? Apakah seluruh anggota orang-orang asosiasi murim dapat melakukan hal itu? Mak Wujong hanya terdiam. Dia memandang Chun Yun dengan tatapan kagum. Ternyata Chun Yun tidak membual. Dia mampu membuktikan apa yang bisa dia lakukan. Lalu, apa yang harus aku katakan kepada Direktur Kementerian Pertahanan Nasional tentang organisasi yang Anda jalankan, Tuan? Mendengar pertanyaan itu, Chun Yun tersenyum dan menjawab, "Ordo Iblis Langit." Scan berganti. Kali ini Chun Yun dan Heobong sudah berada di dalam sebuah gua. Mereka datang ke tempat itu agar Mun Ranyong dapat memulihkan kekuatannya dengan meminum darah kilin. Terlihat Heobong gelisah. Dia mondar-mandir gak karuan kesana kesini dari tadi. Tatapannya terus mengarah ke tempat Mun Ranyong sedang bermeditasi. Mun Ranyong bermeditasi di dalam sebuah ruangan di dalam gua. Tempat Mun Ranyong bermeditasi terbakar oleh api. Tempat itu sudah terbakar selama 1 jam sampai sekarang. Heobong, tenanglah. Iya, baik Tuan.
Setelah Chun Ye-won memerintahkan itu, barulah Hye-bong diam. Tapi dia diam tidak berlangsung lama. Hye-bong gelisah dan mondar-mandir gak jelas lagi, sama seperti sebelumnya. Tidak lama kemudian, api di dalam gua tempat Moon Ranyong berada semakin meredah dan seseorang muncul dari sana. Itu adalah Moon Ranyong. Melihat Moon Ranyong muncul, Hye-bong langsung berlari ke arahnya dengan air mata berlinang di matanya. Bebep. Mulai lagi deh. Chun Ye-won masih belum terbiasa dengan kelakuan Hye-bong ini. Chun Ye-won selalu terkejut setiap kali dia melihat penampilan Hye-bong yang berbeda ini. Penampilan Moon Ranyong tampak berbeda setelah keluar dari dalam gua. Rambutnya yang tadinya diwarnai hitam, sekarang berwarna merah menyala, seperti rambut Hye-bong. Dan juga rambutnya telah tumbuh panjang sekarang. Bahkan wajahnya terlihat lebih muda. Sepertinya dia telah menjalani rekonstruksi tubuh. Hye-bong berlari ke arahnya untuk memeluknya, tapi Moon Ranyong berlutut untuk menghindari pelukan Hye-bong. Moon Ranyong berlutut ke hadapan Chun Ye-won. Tuanku, berkat Anda, aku telah kembali normal. Kekuatanku telah pulih. Moon Ranyong telah meminum darah Flame Killing dan mendapatkan kembali kekuatannya. Matanya terlihat sangat percaya diri dan aura yang dia pancarkan tidak biasa. Chun Ye-won terkejut. Yang Chun Ye-won ketahui bahwa Moon Ranyong berada di level kekuatan Supreme Master. Tapi sepertinya kali ini dia lebih kuat dari level awal Supreme Master. Rupanya kekuatanmu telah meningkat pesat, Great Elder. Ya, Anda terlalu memujiku yang mulia. Pada saat di zaman Chun Ye-won dulu, Moon Ranyong telah berada di level yang sama dengan 5 prajurit besar Supreme Master. Tapi sekarang, sepertinya tidak ada orang lain yang bisa menandinginya kecuali Chun Ye-won. Rasanya dia telah mencapai tingkat akhir Supreme Master. Sepertinya mereka berdua cukup kuat. Moon Ranyong dan Hye-bong. Dengan kedua orang ini bergabung dengan Chun Ye-won, dia tahu bahwa perintahnya akan dilakukan dengan aman. Meskipun Chun Ye-won sendiri adalah orang terkuat di sini, hanya ada sedikit pengikut Ordo Iblis Langit di era ini. Great Elder Moon? Iya, Yang Mulia. Sebelum kita pergi dari sini, tolong kenakan dulu pakaianmu. Astaga. Terkejut, wajah Moon Ranyong memerah. Dia tidak menyadari bahwa dia tengah bugil karena dia baru saja menjalani proses rekonstruksi tubuh. Sebentar, geng. Ini pertanyaannya, jika dia rekonstruksi tubuh, berarti Hye-bong yang dapat rezeki. Istrinya perawan lagi, cuy. Untungnya Chun Ye-won telah mengetahui hal itu dan memperkirakan pakaiannya akan terbakar. Dan Chun Ye-won telah menyiapkan pakaian untuknya. Beb, ini Beb, kenakan ini. Hye-bong membawakan pakaian untuknya. Moon Ranyong tersenyum pada suaminya yang masih muda itu dan segera mengenakan pakaiannya. Chun Ye-won kemudian bertanya padanya, apakah sudah selesai, Elder Moon? Iya, sudah Tuan. Kalau begitu, rentangkan kedua tanganmu. Moon Ranyong bingung dengan kata-kata Chun Ye-won itu. Lalu Hye-bong berkata pada istrinya dengan wajah yang terlihat menyedihkan, Bebep, sebaiknya kau bungkus seluruh tubuhmu dengan tenaga dalam. Apa maksudnya, Bongbong? Pokoknya ini akan menyakitkan. Melihat Chun Ye-won mengenakan armor nano, akhirnya Moon Ranyong mengerti mengapa Hye-bong mengatakan itu. Chun Ye-won yang telah mengenakan armor nano memeluk mereka berdua dan segera terbang
dengan kecepatan 13 match.